Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sita Husnul Khotimah, NPM 19010011, Program Studi PG PAUD STKIP Al-Islam Tunas Bangsa Bandar Lampung, dengan DPL oleh Bapak Rahmat Dodi Arisna, SPD MPD. Materi fisik perkembangan dan motorik out. Definisi perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Perkembangan psikologis yakni perubahan progresif yang menunjukkan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Tahap perkembangan menurut Freud. Tahap 1, tahap oral 0-1. Yang kedua, tahap anal 1-3 tahun. Yang ketiga, tahap palik 3-5 tahun. Yang keempat, tahap laten 5-12 tahun. Yang keenam, tahap puber 12-20 tahun. Yang ketujuh, tahap genital. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik yaitu meliputi faktor keturunan yang bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang kehidupan. Bentuknya bisa menentukan beberapa karakteristik dapat seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, sikap tubuh, dan beberapa keunikan psikologis. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan juga mempunyai peranan yang besar, yaitu mempengaruhi individu setiap hari, mulai konsepsi sampai akhir hayatnya, dan sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Kecepatan pertumbuhan anak usia dini. Yang pertama, pertumbuhan sel otak dari mulai usia kehamilan sampai anak usia dini. Yang kedua, kenaikan berat badan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang pertama bersifat kuantitatif, dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, pertambahan fisik. Dua, yang perkembangan psikis, mental, dan sosial. Perubahan dalam ukuran fisik, tinggi dan berat badan, organ tubuh, volume otak, bahasa, jumlah, suku kata bertambah. Perubahan dalam perbandingan tubuh, kemampuan berpikir rasional meningkat, pertumbuhan sosialisasi. Perubahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gigi, kekayaan bahasa, nilai, moral, dan pengetahuan. Perubahan menggantikan hal-hal. Tahapan perkembangan. Prenatal, proses perubahan sampai anak terlahir di dunia. Yang kedua, infant, usia 0-1 tahun. Yang ketiga, usia toddler 1-3 tahun. Yang keempat, praskul, usia 3-6 tahun. Pengukuran nadi. Nadi adalah aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai tempat pada tubuh. Nadi merupakan indikator status sirkulasi. Sirkulasi adalah perputaran darah ke seluruh tubuh, di mana sel-sel menerima makanan, nutrien, dan membuang sampah sisa metabolisme. Supaya sel berfungsi normal, harus ada aliran darah yang kontinu sel-sel yang membutuhkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi nadi. Yang pertama adalah latihan fisik. Kedua, suhu. Ketiga, emosi. Keempat, obat-obatan. Kelima, hemoragi. Keenam, perubahan postur. Ketujuh, gangguan paru-paru. Lokasi titik nadi pada tubuh. Yang pertama, temporal. Kedua, karotid. Ketiga, apikal. Keempat, brankial. Kelima, radial. Keenam, ulnar. Ketujuh, femoral. Kedelapan, polipetial. Yang kesembilan, tibialias posterior. Yang kesepuluh, pedis dorsal. Definisi perkembangan. Perkembangan
adalah perubahan pada aspek fisik maupun psikis serta perilaku berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematik atau berurutan, progresif, dan berkesinambungan yang mana bersifat tetap dan tidak dapat diputar atau diulang kembali meliputi emosi, sosial, kemampuan, dan keterampilan. Karakteristik perkembangan toddler usia 1-3 tahun. Motorik, ada berjalan, memanjat, dan berlari, merangkak naik tangga, menendang dan melempar bola, berjongkok untuk mengambil sesuatu. Mulai belajar mengenai aturan, merasa senang bermain sendiri atau di samping, tidak dengan anak-anak lain, membela kepemilikan. Infant usia 0-1 tahun, mampu menangkap benda yang dimasukkan ke dalam tangan, bermain dengan kaki, berusaha untuk duduk sendiri namun membutuhkan dukungan tangan, merangkak ke segala arah, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya, bertepuk tangan, berdiri, dan berpegangan. Praskul usia 3-6 tahun, menggunakan benda untuk bermain simbolik, mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui konsep banyak dan sedikit, memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga dan lingkungan sosial, mengklarifikasikan benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna, mengenal pola ABC, ABC, atau ABAB. Kematangan, suatu fase yang merupakan titik puncak pertumbuhan atau perkembangan di mana aspek-aspek jasmani maupun mental berfungsi sebagai mestinya, serta proses pertumbuhan organ-organ pada makhluk hidup yang mencapai kesanggungan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Konsep inti, tanda vital termasuk pemeriksaan fisik terhadap suhu, nadi, tekanan darah, pernafasan, dan saturasi oksigen. Tanda vital diukur sebagai bagian dari pemeriksaan fisik atau sebagai tinjauan kondisi klien. Pengetahuan terhadap faktor yang mempengaruhi tanda vital membantu petugas atau perawat menentukan dan mengevaluasi nilai abnormal. Tanda vital memberikan dasar mengevaluasi respon intervensi pengobatan atau keperawatan. Perubahan dalam satu tanda vital dapat mempengaruhi karakteristik dari tanda vital yang lain. Karakteristik umum perkembangan anak. Yang pertama, masa bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, meniru. Yang ketiga, peka. Yang keempat, irama atau alamiah. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, memiliki harga diri. Yang ketujuh, belajar melalui indera dan bekerja. Yang kedelapan, mengulang hal yang disukai. Yang kesembilan, menyukai proses. Hukum pertumbuhan. Hukum Cepalo-Choudal. Yang pertama, pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Hukum Proxima Distal. Pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Proses perkembangan dari hal yang umum kemudian meningkat ke hal-hal yang khusus. Perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Hukum tempo dan ritme perkembangan. Tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap. Hukum konvergensi perkembangan, persimpangan lama dan baru. Hukum rekapitulasi perkembangan jiwa manusia mengalami ulangan dari sejarah kehidupan. Hukum perkembangan. Yang pertama, hukum kodrat ilahi. Perkembangan itu berpangkal pada kehidupan. Yang kedua, hukum mempertahankan diri. Tujuannya agar ia selamat dari hidupnya yang berkelanjutan. Yang ketiga, hukum pengembangan diri, mengembangkan segala potensi yang dibawa sejak lahir. Yang keempat, hukum masa peka. Suatu fungsi demikian baik
baik perkembangannya. Yang kelima, hukum tempo perkembangan. Ketidaksamaan dalam satu sama lain dalam hal perkembangan. Yang kelima, hukum irama perkembangan. Perkembangan yang tidak stabil. Hukum sifat perkembangan ada stabil, sensitif, aktif, teratur, dan kontinu. Hukum kesatuan organis dalam diri manusia terdapat dua jenis, yaitu organ fisik dan psikis. Prinsip perkembangan. Prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami manusia seperti 1. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Yang kedua, lingkungan berpengaruh kuat. Yang ketiga, proses kematangan. Yang keempat, perkembangan motorik akan mengikuti hukum Cepal-Caudal. Yang kelima, karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramaikan. Yang keenam, perkembangan tiap manusia sama tetapi berbeda dalam kecepatannya. Yang ketujuh, perkembangan tiap individu tidak sama, tidak semua berjalan lancar. Pertumbuhan. Definisi pertumbuhan. Proses perubahan fisik yang terjadi pada individu meliputi penambahan berat badan atau tinggi badan sejalan dengan usianya mulai dari janin melalui periode prenatal, dalam kandungan, dan postnatal setelah lahir hingga kedewasaannya.